Tuh balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin, dan pada video kali ini kita akan sharing kembali ya. Jadi Facebook Ads untuk pemula khususnya. Tapi meskipun kadang-kadang saya share bukan untuk pemula ya, karena goal pemula kan beda dengan yang sudah berjalan ya. Oke, buat teman-teman semuanya jangan lupa di like dan di subscribe dulu. Yang pasti nyalakan loncengnya, jangan sampai loncengnya nggak nyala. Jadi saat ada update ketinggalan gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan sharing lagi ya seputar Facebook Ads untuk pemula khususnya. Jadi kita akan ngambil topik dari sini ya. Jadi ada pertanyaan atau mungkin ada ungkapan pulau yang sering kalian kecualikan dari iklan apa aja lur, gitu ya. Jadi yang pasti bukan eh, pulau yang ada di One Piece ya. Oke, jadi untuk mengecualikan pulau itu buat teman-teman semuanya khususnya pemula, pastikan pulau yang dikecualikan adalah pulau-pulau yang memang jaraknya sulit diakses ya. Terlebih itu yang kedua yang ongkirnya mahal. Nah, misalkan daerah-daerah Papua gitu ya biasanya, atau mungkin luar Jawa kalau misalnya kalian ingin fokusnya di Pulau Jawa aja atau Sumatera ya. Tapi sepengalaman saya itu yang paling sering ya terjadi retur itu daerahnya daerah Papua ya. Kemudian daerah-daerah Kalimantan Timur gitu ya. Kemudian Sulawesi itu sering terjadi. Jadi intinya sih terserah kalian ya. Terserah kalian pulau mana, yang pasti adalah pulau yang kemungkinan punya resistensi untuk retur atau sulit dijangkau oleh si kurir ya. Nah, gimana cara iklannya? Cara iklannya kita akan mulai dengan membuka Ads Manager. Tapi sebelum kita lanjutkan ke sana, buat teman-teman semuanya silahkan saya membuat sebuah materi khusus, akses materi pembelajaran. Memang rencananya ini menjadi kelas khusus untuk pemula ya. Tapi di sini kelasnya free ya, materi ini semuanya free ya. Jadi jangan sampai ada anggapan wah ini memanfaatkan para pemula atau mungkin penyedot darah newbie ya. Enggak. Jadi 100% materi ini gratis ya. Tapi teman-teman cukup mentraktir saya segelas kopi aja ya. Jadi untuk mengganti waktu ngopi saya menyusun video-video ini. Nah, ini materi pembelajarannya yang bisa kalian akses langsung ya. Nah, di sini mulai dari silabus mengenal Facebook Ads. Jadi ini lebih sistematis ya. Membuat fanspage, kemudian intinya ini goals untuk pemula banget ya, memulai iklan, testing, mengatur metrik, peningkatan anggaran, mengatur rules, melakukan retargeting dan rahasia pengiklan pemula. Nah, kalian bisa dapatkan materi ini, kalian cukup join aja di channel saya. Jadi kalian ketika masuk di channel saya klik gabung ya. Nah, di sini ada akses. Dan buat teman-teman yang ingin konsultasi silahkan join. Nah, kalian bisa akses materi ya di sini. Jadi gabung yang kedua. Yang pertama ini kalau kalian merasa channel saya membantu ya, silahkan kalau mau support ya, dukungan untuk channel supaya bisa lebih sering share lah ya begitu. Dan kalian mungkin pernah ya membandingkan kelas-kelas yang ada di luaran yang harganya cukup lumayan lah buat pemula meskipun harganya ratusan ribu. Kalian boleh bandingin dengan materi-materi yang ada di channel saya ya. Jadi prinsip saya sih kalau sharing ya sharing aja gitu, nggak ada yang ditutupin. Kalau ada insight ya insight dibagiin ya. Nah, kalau misalnya kalian merasa terbantu silahkan boleh dukung channel ini. Kalau misalkan kalian ingin mengakses materi tadi, pilih yang ini ringan ya, hanya 49.000. Jadi ini sekopi lah ya, kopi satu box satu gelas ya. Nah, kalau yang lainnya sih silahkan. Intinya kalian bisa akses di sini, bisa gabung ya. Meskipun ini misalkan ada tulisan per bulan, kalian kalau sudah join ya, kalau misalkan sudah bayar ke YouTube-nya, silahkan boleh cabut lagi boleh ya. Jadi misalkan biar bulan depannya misalkan nggak perlu lagi ada bayar ke YouTube gitu ya, kecuali kalau misal kalian pengen dukung. Oke, itu ya. Jadi klik akses lalu gabung. Nah, di sini kalian bisa lanjutkan untuk pembayaran ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi untuk membuat iklan Facebook Ads-nya, kita pertama masuk ke Ads Manager. Lalu di sini kita seperti biasa create ya. Di sini saya akan menggunakan objektif sales konversi. Kalian bisa gunakan objektif manapun yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, intinya saya contohin yang sales aja.
lalu kemudian klik continue. Nah, di sini yang pertama kita akan pilih yang manual ya, tidak gunakan advantage ini, kita gunakan manual sales campaign atau kampanye yang diatur secara manual. Nah, di yang pertama ini kita akan memberikan nama campaign kita. Nah, ini tips untuk para pemula khususnya dalam penamaan campaign ya. Oke, kita tunggu dulu, jaringannya seperti agak sedikit lemot ya. Oke. Nah, di sini kan nama campaign name ya, atau nama kampanye. Jadi gini, pertama nama produknya ya, lalu kemudian diikuti dengan tanggal atau waktu ya, waktunya misalkan tanggal 21 bulan 8 tahun 2024 misalnya gitu ya. Nah, kalian juga boleh tambahkan apakah ini menggunakan CBO atau ABO ya, CBO atau ABO gitu, atau ABO ya. Maksudnya bikin tanggal ini supaya jadi acuan ketika nanti kalian mau retargeting ya. Jadi misalnya tanggalnya ingat, oh ternyata iklan yang bagus itu tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Oke, selanjutnya di sininya kita pakai advantage campaign budget ya. Lalu silahkan masukkan anggarannya berapa. Lalu kemudian di sini di salesnya. Nah, di bagian sales ini kita akan mengecualikan pulau yang kita tidak inginkan ya. Jadi misalkan kita sebut aja akan fokus di pulau Jawa ya. Nah, di sininya karena conversion pilihannya website, lalu performance goalnya maximize number of conversion. Lalu di sini silahkan pilih pixelnya sesuai pixel yang teman-teman tanam di website. Lalu kemudian kita pilih ke bawah ya. Di sininya ada waktu ya, memulai waktunya silahkan diatur. Lalu kemudian di sini audience controlnya. Nah, di bagian audience control ini karena sekarang udah ada advantage ya. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan advantage. Kalau misalkan kalian ngerasa tidak nyaman dengan advantage, itu kalian bisa beralih aja. Pilihannya di sini ada switch to original audience option. Nah, pilihan ini tuh adalah pilihan yang tampilannya tuh kayak yang dulu-dulu lah gitu. Kan kalau yang advantage cuman kayak gini tampilannya ya. Tapi meskipun isinya sih sama-sama aja. Oke, daripada banyak bicara ya, ini masih loading. Ini kita tunggu. Di sini saya jaringannya agak ini ya karena lagi di desa. Oke, nah ini location ya. Locationnya ini kalian bisa edit. Nah, di bagian lokasi ini misalkan kalian pilih Indonesia ya. Di sini bisa kalian pilih exclusion ya. Jadi exclusion ini adalah kita akan mengecualikan daerah. Misalkan Papua. Nah, kita akan mengecualikan wilayah Papua. Jadi selain Papua nggak akan masuk ya. Kalian tinggal tambahkan lagi di daerah sini ya. Nah, jika sudah, kalian bisa lanjut ke bagian bawah ya. Nah, di sini kalian ini audience suggestion ini kalau misalkan kalian ingin mengatur rentan usianya ya dan gendersnya. Jadi diklik aja, kemudian ini diedit ya sesuai dengan kebutuhan kalian, targetnya usia berapa sih. Nah, kemudian gendernya ya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan ya gitu. Jadi untuk wilayah di sini ya yang atas. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke bawah. Nah, di sini placement bagian placement ini saya lebih cenderung mengaktifkan yang manual ya. Jadi advantage placement ini jadi maksudnya secara otomatis, jadi nantinya akan ditempatin di mana ya. Jadi si Facebook akan mencari, tapi biasanya saya seneng yang manual. Jadi kita pilih apakah itu di home, kemudian maksudnya di beranda, ataukah di in-stream atau di story atau di reel ya. Nah, kemudian di sini pilih silahkan kalian edit device-nya ya, pilih yang mobile.
karena sekarang orang udah ke mobile ya. Lalu kemudian di sini silahkan pilih ya. Jadi yang tidak sesuai silahkan dihilangkan aja centangnya. Biasanya yang dihilangkan centang itu saya biasanya search result, in stream ya. Saya selalu hilangkan, kemudian apps and site ya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke ads atau bagian konten. Nah, bagian konten ini saran buat teman-teman semuanya yang masih pemula khususnya, itu kalian jangan sampai hanya satu konten yang disediakan ya. Salah satu faktor penentu scale up berhasil itu adalah konten. Ya, jadi pastikan si konten ini kalian bener-bener memang bagus. Ya, makanya di awal itu bagusnya testing konten dulu biar menemukan winning konten. Kalian tinggal atur aja di sini ya. Jadi ini cukup ngisi aja, mudah. Jadi tidak perlu dikasih tahu juga apa-apa. Cuman ada satu bagian, di bagian ads ini adalah bagian ini, tracking. Nah, di bagian tracking ini silahkan kalian pastikan website eventnya ya, dipilih. Di sini pastikan pixelnya sesuai ya, pixelnya yang mana. Lalu kemudian offline eventnya silahkan diedit ya. Ini misalkan kalian cuma 1 pixel, tapi di sini offline event ini tuh selalu otomatis sama si Facebook ya. Di sini aja diedit, edit track offline, dihilangkan aja yang nggak sesuai ya. Nah, gini, misalkan 1. Nah, jadi 1. Karena nanti kalau campur aduk bikin goyang si ads-nya. Nah, ini ya diisi, lalu kemudian kalian kan tadi saya sarankan ads kontennya jangan 1. Nah, kalian duplikat aja di sini. Ya. Pilih duplikat ya atau quick duplikat. Ini kan nggak bisa karena belum diisi gitu ya. Oke, kemudian quick duplikat saran saya 3 minimal. Jadi setelah itu kalian tinggal publish aja ya. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa yang ingin materi ini ya, materi pembelajaran yang sistematis ini, silahkan kalian join di channel saya, klik gabung lalu pilih akses materi ya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.